Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakdi Yusuf Septiandi dari kelas Majawa 2B dengan NIM 232141030, yaitu dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pembentukan hukum Islam, yaitu masa pembentukan hukum Islam ada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, pada periode ini hukum Islam dibentuk melalui wahyu dari Al-Quran serta hukum yang diturunkan melalui ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang disebut hadis, hukum yang diturunkan dari Al-Quran adalah hukum yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hukum yang diturunkan melalui hadis adalah hukum yang berasal dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya periode Madinah. Pada periode Madinah, hukum Islam terus berkembang dan membingungkan. Periode ini dianggap sebagai puncak kejayaan umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dengan dibangunnya sebuah masjid dan bangunannya infrastrukturnya lainnya. Bukti lain perkembangan hukum pada fase Madinah adalah terbentuknya Piagam Madinah yang menjadi simbol demokrasi penduduk Madinah pada masa lalu. Sumber hukum Islam masa Nabi. Sumber hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW meliputi beberapa aspek, antara lain Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dan dianggap sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Dua, hadis. Hadis adalah sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW yang dianggap sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai penaksis keumuman dan pembuat hukum baru yang ketentuan tidak ada di dalam Al-Quran. 3. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syariah dan ijma sukuti. 4. Qiyas. Qiyas adalah metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Qiyas melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Metode pembentukan hukum Islam. Metode pembentukan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW melibatkan beberapa aspek, antara lain wahyu. 1. Wahyu. Hukum Islam terbentuk melalui wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dijabarkan dalam beberapa hadis. 2. Hadis. Hukum Islam juga terbentuk melalui ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW sendiri yang dianggap sebagai contoh dan pedoman bagi umat Islam. 3. Ijtihad. Nabi Muhammad SAW melakukan ijtihad, yaitu berpikir dan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam dengan berpedoman pada wahyu dan hadis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.